Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semua buat lo yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Semoga lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ini akan menjadi episode terakhir di tahun 2022 di podcast Sebelum Tidur. Seharusnya kan di hari Kamis tanggal 29 nanti gue juga harus ngepost. Tapi setelah gue lihat-lihat, ini adalah season kelima di podcast Sebelum Tidur. Dan in total dalam season 5 ini terakhir gue sudah ngeposting 100 episode 102 apa 100 berapa episode gitu. So I thought a new year, let's make it a new season. Season yang ke-6, gak kerasa. Gue akan membuat episode ini menjadi sebuah podcast yang akan merekap apa saja yang gue dapetin selama di tahun 2022 untuk gue ceritakan. Mungkin bukan specifically ceritanya, tapi lebih kepada what I got in 2022. Kalau gue lihat-lihat lagi, di tahun 2022 adalah sebuah awal gue untuk memulai sebuah sesuatu yang baru, yaitu catatan anak sekolah podcast. Well, I can say itu dibuat dengan nekat, dibuat dengan banyak pengorbanan, banyak mengambil resiko. Karena ya saat itu gue memulai catatan anak sekolah dengan gue yang sedang jobless. Gue sedang tidak bekerja saat itu. Karena 2022 awal adalah pasca dimana masih gue transisi antara berduka dan resign dari kantor gue yang sebelumnya. Yang awalnya niatnya resign untuk ngurusin kedua orang tua gue. Naasnya ternyata kedua orang tua gue meninggal. Sampai akhirnya gue di satu sisi sedang berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru saat itu. Dan tidak dapat pekerjaan di tahun 2022 awal. Sampai akhirnya 2021 akhir ngebuat gue kayak gue bikin podcast aja deh. Catatan anak sekolah podcast mengajarkan gue untuk, lo tahu gak sih, kadang-kadang lo punya mimpi-mimpi kecil di kepala lo yang sekedar misalnya gue pengen banget bisa ngobrol atau interview beberapa orang yang gue look up saat itu. Mungkin akan gue sebutkan di sini beberapa orangnya. Gue dulu selalu berandai-andai ketika gue dengerin BKR Brothers, gue bisa gak ya ngobrol sama mereka gitu. Dan ternyata it happens dengan segala keterbatasan. Sekadar gue ngajakin mereka ngobrol di suatu tempat yang mana mereka gak kenal sama gue, dan gue memperkenalkan diri gue ke mereka dan mencoba meyakinkan mereka untuk kayak, mau gak lo datang ke podcast gue. Dengan segala keterbatasan yang gue punya, gue bilang gue mungkin gak bisa bayar lo. Mungkin gue gak bisa bayar lo. Mungkin gue cuma bisa ngasih lo cemilan saat kita take. Gue berpikir itu gak akan terwujud. Ternyata it happens. Gue ngobrol sama Om Leo. Sama kasusnya, gue ketemu di bar, gue ajak dia ngobrol, and then it happens. Dan yang paling gue gak expect adalah podcast Sebelum Tidur itu gue buat karena gue mendengarkan podcast awal minggu, which is Mas Adriano Kalbi. Dia adalah salah satu orang yang mungkin inspired me, menjadi role model buat gue dalam membuat podcast di awal-awal. And then ternyata gue bisa ngobrol sama dia, interview one on one. Ngobrol sama dia gue kayak anjing gue. And it happens. Tapi ternyata 2022 gak cuma memberikan hal baik buat gue, tapi juga ternyata memberikan hal-hal yang sedih. Gue patah hati lagi setelah gue ketemu sama orang yang gue pikir akan menjadi someone yang mungkin, ya gue pikir I think she's the one gitu. Kayak bisa lah. Di tengah gue yang dirundung kesepian, merasa punya rumah tuh sungguh menyenangkan gitu saat itu. Ada dia. Tapi ternyata it doesn't works. Ternyata itu gagal juga. Gue patah hati lagi.
Yang ngebuat gue kadang-kadang bertanya-tanya sebenarnya problemnya apa ya gitu. Tapi gue akhirnya belajar kalau kadang-kadang ketika lo menginginkan sesuatu hal, seseorang, atau apapun itu, kadang-kadang tuh kita perlu memang untuk ber-effort. Kita mungkin memang perlu untuk membuat ekspektasi dan harapan. Karena menurut gue lo tidak akan melakukan sesuatu, lo tidak akan mengejar sesuatu kalau lo gak punya harapan. Lo tidak akan mengejar sesuatu kalau lo gak punya ekspektasi. Tapi satu hal yang gue pelajarin adalah lo boleh punya harapan, lo boleh punya ekspektasi, tapi jangan sampai ketinggian. Karena when it comes itu ketinggian and you didn't make it, lo jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan ketika lo jatuh, sakit men. Dan ketika lo sakit, lo terluka, lo tuh susah buat bangun lagi. Lo butuh proses untuk sembuh lagi. Dari dia, gue belajar kalau gue boleh punya mimpi, gue boleh punya cita-cita, gue boleh banget punya harapan. Karena cuma itu satu-satunya jalan buat gue untuk bisa dan mau mengejar apa yang gue harapkan. Tapi satu hal yang gue yakini dan harus gue perhatikan dan harus gue jaga adalah gue gak boleh naruh harapan dan cita-cita itu ketinggian. Karena suatu ketika gue gak bisa make it, jatuhnya gue nanti jatuh lagi kan. Gue terluka lagi, gue harus berproses untuk sembuh lagi. 2022 gue beruntungnya bisa punya pekerjaan lebih dari satu. Gue sangat bersyukur ketika mungkin ada banyak orang yang sedang kesulitan mencari kerja, dan gue diberikan rezeki sama Tuhan untuk bisa bekerja lebih dari satu, lebih dari 2 dan 3 bahkan. Dan itu menyenangkan. Rasa-rasanya punya uang lebih, punya gaji lebih tuh kayak wow, I can buy anything. Dan menurut gue Jakarta tuh temptationnya banyak banget men. Jakarta tuh godaannya gede banget. Name it, apapun ada. Jakarta membuat gue sungguh mencintai duniawi hampir 100%. Ini mungkin hal yang akhirnya gue dapetin gitu ya sekarang, dan baru tadi mungkin bahkan untuk menutup di tahun 2022 ini. Mungkin gue bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Alhamdulillah, blessing. Gue dikasih rezeki yang lebih dengan Tuhan gitu. Tapi on the other side, anjing uangnya habis mulu. It's all about duniawi gitu. And then I thought kayak, gue akhirnya berpikir apa sih problemnya. Oh ternyata emang temptationnya Jakarta tuh tinggi banget. Godaan lo untuk bisa beli ini tuh tinggi banget. Lo bisa ngelakuin apa aja di sini. Tapi ketika lo nggak hati-hati, lo mampus. Hari ini gue belajar untuk bisa hidup lebih tone down kali ya. Biasalah mungkin gue norak aja saat itu. Merasa punya uang banyak, akhirnya gue kayak Tapi akhirnya gue sadar satu hal kalau mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah konsistensi ya. Sekarang sih gue lagi inget, tapi mudah-mudahan ini bisa keterusan. Gue tuh sadar kalau ya kata orang bener, dunia mah gak ada habisnya men. Gak ada habisnya. Lo mungkin akan sadar ketika lo melewati itu dengan panjang kali ya. Gue bisa bilang bahkan gue belum panjang mungkin untuk melewatinya, tapi gue pengen banget dan berharap banget supaya gue bisa sadar sedari awal. Gue banyak memilih pasangan seperti apa yang baiknya gue cari, gaya hidup yang gue mau. Banyak banget maunya, bel minumnya sangat tinggi, mau ini mau itu. Tapi kadang-kadang mau sampai kapan sih lo nyari yang sempurna anjing?
Hidup lo gak akan pernah cukup sampai akhirnya lo mencukupkan sendiri batasan yang lo mau. Bersyukur. Gue kemarin sampai nanya ke teman gue, definisi bahagia buat lo apa sih? Kok gue gak bahagia ya gitu. Gue ini itu tapi it doesn't makes me happy though. Well, I can say cara orang untuk bahagia tuh beda-beda memang, tapi ternyata mengejar dunia itu tidak selamanya membuat diri lo bahagia. Bukan berarti gue menurunkan cita-cita gue sekarang. Cita-cita gue masih sama tingginya. Tapi mungkin gue sedang mencoba untuk belajar bersabar. Belajar merasa cukup dan pelan-pelan untuk mengejar apa yang gue mau. Apa yang gue cita-citakan. Gak akan ada habisnya ketika gue ngelihat sekitar. Teman gue udah nikah, teman gue udah naik jabatannya, teman gue gajinya udah segini. Well, kayaknya gak akan ada habisnya ya. Jadi gue mencoba untuk cita-cita gue gak akan gue rendahin. Gue tahu gue akan berhenti di mana. Mimpi gue gak akan gue rendahin. Barang-barang yang gue impikan juga masih ada di kepala gue. Tapi mungkin gue sekarang sedang berusaha untuk bersabar, untuk mendapatkan apa yang gue mau, dengan tetap menjalani dan berusaha semampu gue. Supaya gue tidak kelewatan, supaya gue tidak ketinggalan. Berada di tengah-tengah keseimbangan tuh ternyata sangat perlu ya. Well, mungkin yang gue bisa sampaikan ke lo adalah tentang cita-cita dan harapan. Dan angan bahwasannya lo tuh perlu untuk menaruh harapan lo, untuk menjadi bensin buat lo mau berusaha. Mungkin ada perbedaan ya antara harapan dan mimpi. Mimpi biarkan aja tinggi-tinggi, tapi harapan tuh kan mungkin jangka pendek ya. Mimpi itu jangka panjang. Mimpi lo gak apa-apa, karena lo tahu itu buat jangka panjang, dibikin aja setinggi-tingginya. Tapi harapan lo untuk jangka pendek dalam step by step yang harus lo lewati, tone down aja dulu. Lo harus berjalan lebih sesuai dengan kapabilitas lo. Lo mampunya lari seberapa cepat. Lo mampu tuh seberapa. Lo harus tahu lo bisa lari tuh seberapa kencang. Jangan sampai lo maksain diri lo lari sekencang-kencangnya padahal lo gak mampu. Karena kan kita bukan soal siapa yang lebih kencang, tapi siapa yang lebih jauh. Siapa yang bisa sampai ke titik finish tanpa harus memaksakan dirinya ngebut-ngebutnya sampai akhirnya lo nabrak. Lo berjalan selambat-lambatnya sampai akhirnya batas tenggang waktu lo habis. Berjalan cukup-cukupnya aja. Hati-hati. Tidak perlu dipaksakan. Gak usah terlalu banyak milih, gak usah terlalu banyak mau lah. Ternyata belajar merasa, oh ini masih sesuai sama kebutuhan gue, ini masih cukup untuk kebutuhan gue, so yaudah gue sikat aja. That's it. Cari pasangan. Gue pikir-pikir ya, ketika lo ngelihat banyak orang di Instagram yang cakep tuh kayak anjing gak ada habisnya men. Akhirnya lo punya kriteria yang baru mulu. Tapi kan orang-orang di Instagram itu belum tentu mau sama lo anjing. Mereka belum tentu mau sama lo. Lo punya banyak pilihan kayak gini itu, emang mereka mau sama lo? Enggak juga. Lo pengen nyari yang selera musiknya sama, lo pengen nyari yang selera filmnya sama, gaya hidupnya sama. Tapi kadang-kadang lo suka lupa sebenarnya apa yang lo butuh untuk memenuhi perasaan dan pikiran lo agar tetap waras. Anjing. So
Cukupilah dirimu secukup-cukupnya. Gak ada habisnya, men. Gak ada habisnya. Apa yang lo mau tuh gak ada habisnya. So cukupilah dirimu dengan secukup-cukupnya. Kalau gitu terima kasih banyak. Sekali lagi. Anjing, gue dipikir-pikir 19.012. It's almost 5 years podcast Sebelum Tidur berjalan. Dan sampai sekarang podcast Sebelum Tidur masih didengarkan. Dan masih banyak aja yang mendengarkan. Gue berterima kasih banyak sama lo semua yang mendengarkan di 100 episode belakang di season 5. Terima kasih banyak sekali lagi. Gue harap apa yang mungkin gue ucapkan di podcast Sebelum Tidur menjadi hal yang baik buat lo di hidup lo. Gue berharap dan terus treatmentnya akan sama. Podcast Sebelum Tidur akan gue buat untuk sekedar menemani lo ngobrol sebelum tidur, untuk membuat lo tidak merasa punya masalah sendirian di dalam hidup ini. Sebesar apapun masalah lo harus tahu kalau lo gak sendirian. Ada juga yang ngalamin hal yang sama seperti lo. So bukan berarti lo gak bisa nyelesain masalah lo. Gue Ridwan Handoko pamit. Spread love not hate.